Meskipun kata Jawa sering diartikan sebagai jiwa atau kesadaran, catatan sejarah membuka kemungkinan lain tentang bagaimana pulau ini mendapat namanya. Sebuah kisah perdagangan rempah-rempah dari negeri keduniaan yang dicatat dalam kitab Kejadian di Alkitab sering diidentifikasi sebagai wilayah Indonesia, menyebutkan adanya emas, yakult, dan batu permata di dalam negeri keduniaan yang sangat berharga pada waktu itu. Maka, mungkinkah nama Jawa berasal dari kata Jawi yang berarti barang berharga atau berlian, atau apakah ada kisah lain di balik asal-usul nama Jawa yang misterius? Pada abad kedua, Claudius Ptolemeus dari Alexandria mencatat kisah tentang Jabadior, sebuah pulau di Asia Tenggara yang sekarang dikenal sebagai Pulau Jawa. Ahli geografi Yunani itu menggambarkan pulau tersebut sebagai wilayah yang sangat subur dan kaya akan emas. Ptolemeus juga mencatat bahwa Pulau Jawa Dwipa bersama dengan Sumatera telah dikuasai oleh orang-orang Hindu yang telah lama memerintah di sana. Selain itu, kisah tersebut juga mengatakan bahwa di bagian barat Pulau Jawa terdapat Argue atau kota Perak. Menurut cerita dari Fahian, seorang pengembara Cina yang pernah terdampar di Nusantara selama 5 bulan pada abad ke-5 Masehi antara Desember 412 sampai 413. Ia mengatakan bahwa ia sempat tinggal di sebuah pulau yang penduduknya belum mengenal ajaran Buddha. Fahian menyebut pulau tersebut dengan nama Yepoti, dan diduga Yepoti adalah dialek Cina untuk Jawa Dwipa. Namun beberapa peneliti menganggap bahwa Yepoti tidak hanya merujuk pada Pulau Jawa, melainkan juga wilayah lain di Nusantara. Pangeran Kashmir yang dikenal sebagai Gunawarman adalah salah satu pelancong dari India yang mengunjungi Nusantara pada tahun 420 Masehi. Dalam catatannya, ia menyebut pulau yang disinggahinya sebagai Chopo. Beberapa ahli berpendapat bahwa Chopo merujuk pada Pulau Jawa, sementara yang lain berpendapat bahwa itu juga bisa merujuk pada Sumatera. Pada tahun 123 catatan sejarah dari Cina mencatat adanya utusan yang dikirim dari Yetiao ke Cina. Meskipun tidak banyak keterangan yang tersedia, namun beberapa sejarawan menganggap bahwa Yetiao dapat diartikan sebagai Jawa. Hal ini didasarkan pada fakta bahwa istilah Yetiao memiliki kesamaan dengan sebutan Jawa dalam bahasa Tionghoa kuno. Pada tahun 1343, Ibnu Battuta, seorang pengelana Arab, menyebutkan Jawa untuk merujuk pada Sumatera dan Mul atau Moela Jawa untuk Jawa. Moela Jawa merupakan bagian dari wilayah Jawa yang saat itu sudah memiliki sistem pemerintahan yang teratur dan kaya akan warisan budaya. Ibnu Battuta mencatat bahwa pulau ini memiliki keindahan alam yang luar biasa dan dihuni oleh orang-orang yang ramah dan santun. Marco Polo adalah seorang pedagang Venesia yang terkenal karena perjalanannya ke timur jauh pada abad ke-13. Dalam catatannya, Marco Polo menyebutkan nama Giava untuk merujuk pada Jawa. Namun, dia menggunakan istilah Giava untuk merujuk pada dua wilayah di Indonesia, yaitu Jawa dan Sumatera. Marco Polo membagi Giava menjadi dua, yakni Jawa kecil untuk merujuk pada Sumatera dan Jawa besar untuk merujuk pada Pulau Jawa. Meskipun demikian, penggunaan istilah Giava oleh Marco Polo tidaklah begitu populer di kalangan masyarakat Indonesia dan bahkan di pedagang dari Eropa yang datang ke Indonesia pada masa itu. Hal ini mungkin disebabkan oleh fakta bahwa istilah ini sulit dipahami dan kurang lazim digunakan di wilayah-wilayah lainnya di Asia. Pada awal abad ke-16, bangsa Belanda mulai melakukan penjajahan di Nusantara. Pada saat itu mereka membuat peta-peta untuk memudahkan navigasi kapal-kapal mereka di laut. Salah satu peta yang dibuat oleh bangsa Belanda menyebutkan kata Iova sebagai nama sebuah pulau di Nusantara. Meskipun belum ada kesepakatan mengenai pulau mana yang dimaksud dengan Iova, namun banyak yang berpendapat bahwa pulau yang dimaksud adalah Jawa. Dalam peta tersebut, Jawa digambarkan sebagai sebuah pulau yang cukup besar, terletak di sebelah barat Sumatera. Kemudian Jawa adalah istilah yang diberikan oleh para penulis Portugis awal untuk menyebut suku bangsa yang berasal atau menetap di Jawa atau keturunan mereka yang menetap di pelabuhan-pelabuhan lain di sepanjang kawasan ini.
Kata Jawa bukan berasal dari bahasa Jawa, namun muncul dari bahasa Portugis yang telah disesuaikan dengan ejaan dan pelafalan mereka. Suku bangsa Jawa ini mencakup berbagai kelompok etnis yang berbeda-beda seperti Sunda, Banten, Jawa, Madura, dan Bali. Penulis Portugis yang pertama kali menggunakan istilah Jawa adalah Tommy Pires dalam bukunya yang berjudul Semua Oriental pada abad ke-16. Ia menjelaskan bahwa Jawa adalah suku bangsa yang kuat dan berpengaruh di kawasan Jawa pada saat itu. Meskipun istilah Jawa tidak lagi digunakan dalam bahasa sehari-hari di Indonesia, tetapi sejarah singkat mengenai penggunaan istilah ini dapat memberikan gambaran mengenai proses pelafalan huruf O menjadi huruf W. Lalu juga ada Aryabhata atau Aryabhata, seorang matematikawan astronom dan astrolog terkemuka dari India yang lahir pada tahun 476, menyebutkan Jawa Koti dalam bukunya Ilmu Perbintangan. Buku ini mengandung banyak pengetahuan astronomi dan astrologi pada saat itu dan diterbitkan pada tahun 815. Dalam buku itu, Archamata menceritakan tentang perjalanannya pada tahun 234 Hijriah ke Pulau Sabej yang dihuni oleh kerajaan Hindu. Ia menggambarkan pulau itu sebagai sebuah tempat yang indah dengan kekayaan alam yang melimpah termasuk hutan sungai dan bukit-bukit hijau yang subur. Ia juga menyebutkan bahwa penduduk Jawa terampil dalam bidang pertanian dan memiliki banyak binatang ternak seperti sapi dan kerbau. Dalam bukunya, Aryabhata juga memberikan gambaran tentang konstelasi bintang di langit yang terlihat dari Jawa serta cara mengamati gerhana matahari dan bulan. Kehadiran Jawa dalam buku ini menunjukkan betapa pentingnya pulau ini sebagai bagian dari perjalanan perdagangan dan eksplorasi di masa lalu, serta peranannya sebagai pusat peradaban Hindu di Asia Tenggara. Prabu Jayabaya adalah sosok legendaris yang dipercayai sebagai raja di kerajaan Kediri pada abad ke-12. Menurut catatan sejarah, Prabu Jayabaya adalah keturunan kelima Arjuna dari kisah Mahabharata. Ia dikenal sebagai penguasa yang bijaksana dan berhasil membangun banyak infrastruktur serta memajukan ekonomi di wilayah Kediri. Selain itu, Prabu Jayabaya juga dikenal sebagai seorang ahli pertanian yang handal. Pada tahun pertama kalender Jawa, ia disebut telah menemukan sejenis padi-padian yang kemudian menjadi makanan pokok rakyat di wilayah Noesa Kendeng. Prabu Jayabaya kemudian merubah nama Noesa Kendeng menjadi Noesa Jowo atau Nusa Jawa yang sekarang kita kenal sebagai Jawa. Meskipun tidak ada bukti sejarah yang kuat tentang keberadaan Prabu Jayabaya, namun legenda dan cerita rakyat mengenai kehidupannya tetap menjadi bagian penting dari sejarah Jawa. Pada abad ke-12, orang-orang Hindu India menyebut Jawa dengan nama Jawa Dwipa atau Jambu Dwipa. Pada masa itu, nama-nama daerah di Nusantara seringkali diambil dari nama tanaman atau buah-buahan yang banyak tumbuh di wilayah tersebut. Nama Jawa sendiri berasal dari nama sejenis padi-padian yang menjadi makanan pokok penduduk Jawa pada masa itu, yaitu Jewawut. Dalam epik Ramayana, Jawa juga disebut sebagai Yawat Vipa ketika Sugriwa, seorang panglima bangsa Wanara atau bangsa Kera, mengirim utusan untuk mencari Sinta yang diculik ke pulau itu. Bangsa Arab menggunakan istilah Jazair Al-Jawi untuk menyebut Kepulauan Jawa. Istilah ini masih digunakan hingga saat ini dan menjadi familiar di telinga orang Indonesia. Bahkan jemaah haji Indonesia seringkali disebut sebagai orang Jawa oleh orang Arab, meskipun mereka berasal dari luar Jawa. Selain itu, dalam bahasa Arab juga terdapat istilah Sumatera untuk Sumatera, Colibis untuk Sulawesi, dan Sunda untuk Sunda. Namun secara keseluruhan seluruh pulau-pulau di Indonesia dikenal dengan istilah Kuluh Jawi atau semuanya Jawa. Nama Jawa, Jawan, Yawan, Yawa, Java, Javana, Yavana, dan seterusnya dapat diartikan sebagai putih atau terkait dengan ras-ras berkulit putih. Istilah ini juga berkaitan dengan Ionian di Yunani yang diyakini berasal dari timur jauh. Kata-kata tersebut juga berhubungan dengan Svetad Vipa, Sakad Vipa, atau Javad Vipa, yang berarti pulau putih dan diartikan sebagai kampung halaman. Secara etimologis, kata Jawa bisa diartikan sebagai rumah, sesuai dengan akar kata Proto-Ornesia. Selain itu, Java dalam bahasa Sanskerta berarti tanaman jelai, sementara dalam sastra India Pustaka Tamil disebut dengan nama Javana atau Yavakad Vipa. Javana sendiri bermakna arif atau bijaksana.
Dari berbagai sumber disebutkan jika Jawa berasal dari kata jauh atau jauh dawa yang bermakna panjang. Karena sebelum terpecah seperti sekarang, Jawa adalah pulau panjang yang membentang mulai dari Sumatera hingga Bali. Kata Jawa juga berasal dari kata Jawi yang berarti sapi atau bantang betina. Menurut salah satu penulis, mitos Aji Saka sangat dikenal di kalangan orang Jawa. Mitos ini mengisahkan tentang seorang pahlawan yang berhasil mengalahkan buaya putih dan membawa peradaban ke masyarakat Jawa. Konon masa yang sama juga dipercaya sebagai awal lahirnya aksara Jawa yang masih digunakan hingga sekarang. Di India pada masa yang sama juga berkembang aliran Ajivaka, sebuah aliran keagamaan yang konon berusia jauh lebih tua dari agama Hindu. Selain itu, dalam beberapa kitab suci seperti Alkitab nama Jawan atau Yawan juga banyak disebutkan. Ada beberapa referensi tentang pedagang Jawa dan Yahudi yang kemungkinan merujuk pada perdagangan antara orang Yahudi dengan orang Jawa di kawasan Timur Tengah pada masa itu. Selain itu, dalam beberapa referensi Alkitab tentang perdagangan dan hubungan internasional, terdapat istilah Basar Tirus atau Pasar Tirus yang dijelaskan dalam kitab Yehezkiel. Perdagangan dan hubungan internasional ini melibatkan kerajaan-kerajaan dan kota-kota di sekitar Laut Tengah seperti kota Tirus Sidon dan Kanaan. Tirus adalah sebuah kota pelabuhan di pesisir Lebanon yang terkenal pada masa itu karena perdagangan mereka dengan bangsa-bangsa lain termasuk orang Jawa. Yehezkiel menggambarkan perahu-perahu dari Jawa yang datang dan pergi ke pasar Tirus dengan membawa muatan besi, casya, dan calamos. Muatan-muatan tersebut merupakan barang dagangan yang sangat berharga pada masa itu. Karena besi digunakan untuk membuat senjata dan alat-alat pertanian. Sementara casya dan calamus digunakan dalam pembuatan minyak wangi dan rempah-rempah. Oleh karena itu, dapat dikatakan bahwa perdagangan antara Tirus dan Jawa telah terjadi sejak zaman kuno dan berdampak pada perkembangan ekonomi dan perdagangan internasional pada masa itu. Masih dalam kitab Perjanjian Lama, tepatnya pada kitab Yehezkiel 27 ayat 12-13, terdapat catatan mengenai perdagangan antara Tarsis dan Yawan. Tarsis merupakan sebuah kota pelabuhan di Spanyol yang terkenal pada masa itu karena kekayaan alamnya, sedangkan Yawan dianggap merujuk pada wilayah Jawa. Catatan ini menunjukkan bahwa pada masa itu, Pulau Jawa sudah dikenal sebagai daerah yang memiliki nilai ekonomi tinggi, sehingga selain ekspor mereka juga mengimpor barang dari luar. Para pedagang dari Tarsis datang membawa emas, perak, dan gading ke Yawan untuk ditukarkan dengan barang-barang yang berasal dari daerah tersebut. Jadi jauh sebelum berdirinya kerajaan-kerajaan besar yang kita kenal di Jawa, orang Jawa sudah berkelana sangat jauh untuk berdagang. Dalam buku The History of Java terbitan John Murray Albert London tahun 1830 halaman 2, Raffles mengungkapkan tentang keberadaan Jawa pada masa lalu. Raffles menyinggung pasal 27 dari kitab Yehezkiel, di mana ia menemukan bahwa saudagar-saudagar kaya di Tirus ternyata melakukan perdagangan dengan saudagar Jawa yang membawa budak-budak dan bejana kuningan ke pasar Tirus. Selain itu, Raffles juga menjelaskan bahwa pada saat itu, kuningan merupakan salah satu komoditas yang paling penting dalam perdagangan antar bangsa. Kehadiran saudagar Jawa dan barang dagangannya merupakan bukti pentingnya Jawa dalam perdagangan internasional pada masa itu. Walaupun Raffles juga mengutarakan bahwa perkara melacak hubungan antara Jawa, kitab suci dan Jawa zaman modern harus diserahkan kepada orang-orang yang lebih ahli. Kemudian kitab Kejadian di Alkitab banyak mencatat catatan sejarah perdagangan dari timur jauh. Salah satunya adalah kisah perdagangan rempah-rempah dari negeri keduniaan yang sering diidentifikasi sebagai wilayah Indonesia. Dalam Kejadian 2 ayat 12 disebutkan bahwa di dalam negeri keduniaan terdapat emas, yakut, dan batu permata yang semuanya adalah barang yang sangat berharga pada waktu itu. Tidak hanya itu, dalam Kejadian 37 ayat 25 disebutkan bahwa saudagar Ismail membawa minyak, kemenyan, dan garam dari negeri keduniaan, yang menunjukkan bahwa perdagangan dari wilayah ini tidak hanya terbatas pada rempah-rempah saja. Dikatakan kemudian, duduklah mereka untuk makan. Ketika mereka mengangkat muka, kelihatanlah kepada mereka suatu kafilah orang Ismail datang dari Gilead dengan untanya yang membawa damar, balsam, dan damar ladan.
Dalam perjalanannya mengangkut barang-barang itu ke Mesir walaupun tidak memberikan lokasi yang jelas apakah itu Nusantara atau Jawa dan sekitarnya. Tetapi kisah-kisah seperti ini memberikan gambaran tentang pentingnya perdagangan internasional di wilayah timur jauh sejak zaman kuno, dan memberikan indikasi awal tentang kekayaan alam yang melimpah di wilayah Indonesia. Terdapat juga beberapa buku dan sumber yang membahas tentang asal-usul Pulau Jawa dan orang Jawa. Salah satunya adalah buku karya Kiai Haji Mustofa Bisri yang berjudul Jati Diri Orang Jawa. Dalam buku ini disebutkan bahwa ada kisah atau mitos yang mengaitkan asal-usul orang Jawa dengan keturunan Nabi Sulaiman. Menurut kisah tersebut, Nabi Sulaiman memiliki seorang putri bernama Bintang Kejora yang menikah dengan seorang raja dari Jawa yang bernama Kencana Wungu. Dari pernikahan tersebut, salah satu anak turunannya bernama Raden Fatah yang kemudian menjadi raja pertama di Kerajaan Demak. Menurut kepercayaan orang Jawa, keturunan Nabi Sulaiman ini memiliki keistimewaan dan keberkahan tersendiri yang dikenal dengan sebutan pusaka warisan leluhur. Hal ini tercermin dalam berbagai tradisi dan kepercayaan masyarakat Jawa seperti upacara adat, pengobatan tradisional, dan seni budaya. Dalam beberapa kitab dalam Perjanjian Lama, terdapat catatan tentang hubungan diplomatik yang dijalin dengan bangsa-bangsa lain. Salah satunya adalah kisah Nabi Sulaiman yang menjalin hubungan dengan Ratu Sabah. Dalam kitab 1 Raja-Raja disebutkan bahwa Ratu Sabah datang ke Yerusalem membawa hadiah emas, perak, rempah-rempah, dan batu permata. Nabi Sulaiman juga dikisahkan memiliki perdagangan dengan negara-negara sekitarnya seperti Tirus dan Sidon. Kisah ini menunjukkan bahwa pada masa itu, hubungan perdagangan dan diplomatik antar bangsa sudah sangat berkembang, bahkan mencapai wilayah yang jauh seperti Jawa dan Sabah. Mengenai rempah-rempah, dalam sejarah Indonesia sejak dulu adalah tempat yang berlimpah. Jika ada lokasi lain yang memiliki kekayaan rempah, seperti atau melebihi Indonesia, pastilah para penjajah Spanyol dan Portugis tidak repot-repot datang ke sini.